Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video untuk membahas beberapa saham yang teman-teman kita ada di grup WhatsApp untuk bantu analisakan saham-sahamnya. Namun sebelum kita sampai ke topik pembahasan, kembali saya ingatkan bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kita, trading baru bersama Mirai Aset Sekuritas, teman-teman dapat klik link yang akan kita sertakan di deskripsi. Nanti ketika teman-teman klik link tersebut, teman-teman akan langsung berkomunikasi dengan saya akan pandu bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas gitu. Nah, kebetulan juga di tanggal 28, 29 dan 30 ini kita ada bekerja sama dengan OJK. Jadi di situ kita bisa minimal deposit 5 juta. Namun kalau setelah lewat tanggal 30 nanti minimal deposit kita telah kembali normal, teman-teman. Yaitu minimalnya itu sebesar 10 juta. Jadi bagi teman-teman yang budgetnya terbatas dan ingin minimal deposit 5 juta, pastikan teman-teman registrasinya ada di tanggal 28, 29, dan 30. Oke, nanti untuk informasi lebih lanjut teman-teman boleh klik link yang akan kita sertakan di deskripsi gitu. Nah, di sini kita pertama kali perhatikan seperti biasa komposit indeks IHSG kita, yang dimana teman-teman perhatikan komposit kita di perdagangan hari ini ditutup menguat plus 0,68% di level harga 7.091. Dan kalau kita perhatikan sebenarnya foreign juga masih inflow di market kita, dan di sini kita lihat secara foreign transaksi, foreign itu masih net buy, salah satunya di saham-saham perbankan, dan foreign itu sudah mulai masuk di saham-saham yang bergerak di luar komoditas. Teman-teman juga boleh perhatikan ya. Jadi salah satunya ada juga BCA, ada ICBP, dan saham-saham lainnya. Ada SIDO juga, AMRT, dan lain-lainnya. Jadi teman-teman boleh perhatikan saham-saham yang di luar energi juga, karena sebenarnya sektor energi juga sudah cukup overbook ya. Jadi teman-teman boleh lirik juga saham-saham yang berada di oversold-nya. Teman-teman boleh perhatikan. Memang masih ada ruang untuk bergerak di bidang energi, tapi jangan sampai nantinya teman-teman tuh kejebak hanya terfokus saham-saham yang berada di sektor energi. Itu sangat berbahaya gitu. Namun untuk kedepannya memang masih ada kesempatan, tapi ada probabilitas yang masih lebih menarik untuk teman-teman perhatikan. Contoh kemarin ada saham HMSP, ada saham S Hardware, ada seperti saham Gudang Garam, dan lain-lain. Jadi coba cari saham-saham yang benar-benar berada di area bottoming dan teman-teman boleh entry gitu. Nah, di sini kita perhatikan foreign tadi sudah masuk 700 miliaran, hampir 1 triliun sebenarnya di perdagangan hari ini. Dan di perdagangan hari ini komposit kita juga ditutup menguat ya, teman-teman boleh perhatikan. Di sini sebenarnya komposit kita sudah pernah kita forecasting sebelumnya, kita mempunyai prediksi kemungkinan besar dia akan coba masuk ke level harga 6986, namun di perdagangan beberapa waktu yang lalu komposit kita tidak sampai ke area tersebut, dan kita perhatikan sebenarnya ada sebuah key level penting atau core pentingnya, yang dimana kalau seandainya indeks kita ingin lanjut rally teman-teman, dia wajib break di atas 7150 gitu. Jadi ini adalah area supply level pentingnya. Jadi kita berharap dalam waktu dekat indeks kita akan break area tersebut dan dia akan kejar 7377 gitu. Namun pastikan juga ketika indeks kita rally ya, setidaknya teman-teman harus punya saham-saham apa aja yang memanuver indeks kita untuk rally. Jangan nanti indeks kita sudah sentuh 7377 tapi teman-teman nggak punya saham yang memanuver indeks kita untuk menuju ke area sana. Itu sangat disayangkan nantinya gitu. Oke. Jadi untuk komposit kita masih sangat bagus, jadi perhatikan aja. Namun di harga yang sekarang sebenarnya kita bukan waktunya belanja, teman-teman. Karena ini sudah dekat area supply levelnya. Sebenarnya ketika komposit kita sudah berada di area yang seperti sekarang, sebenarnya kita tuh udah siap-siap untuk melakukan taking profit sebenarnya. Namun ada memang beberapa saham yang masih bisa kita manfaatkan opportunity-nya untuk entry. Jadi pastikan juga ketika teman-teman ingin entry, perhatikan sahamnya. Apabila dia benar-benar berada di area resisten ya teman-teman jangan entry dulu. Tunggu dia koreksi baru boleh masuk. Nah, di sini kita akan langsung saja membahas saham-saham yang akan kita buat di video ini. Saham pertama ada saham Goto, teman-teman. Jadi Goto ini sebenarnya kita sudah pernah rekomendasi dari area bottoming-nya, yang dimana teman-teman perhatikan sebenarnya ini merupakan area yang sangat bagus ketika teman-teman benar-benar dapat di area-area ini harganya. Karena ini merupakan area yang masih fresh, teman-teman. Harganya hanya sekali masuk ke sini, berarti hanya sedikit pihak yang mempunyai barangnya di area ini, dan beberapa waktu yang lalu juga harganya sudah kembali memasuki area ini. Jadi sebenarnya Goto ini masih menarik untuk teman-teman cermati, walaupun secara trennya dia sedang berada dalam fase bearish, teman-teman. Jadi memang kita menunggu momentum yang tepat baru kita
mengkonfirmasi bahwa saya saham ini akan transisi. Dengan kondisi yang sekarang belum ada alasan kita mengatakan saham ini transisi, namun apabila teman-teman ingin mencoba mendapatkan harga yang berada di area bottoming, ya GoTo ini teman-teman boleh perhatikan areanya. Jadi selagi harga GoTo ini berada di atas 182 atau let's say kita katakan 181, ya teman-teman boleh coba mulai terus mengakumulasi saham GoTo ini gitu. Karena kita nggak bicara price action, namun kita bicara area, teman-teman. Karena kalau kita bicara price action berarti kita menunggu pergerakan price movement-nya yang dimana kita menunggu sebuah transisi. Namun di sini kita belum dapatkan secara price action-nya. Yang kita temukan adalah secara area, teman-teman. Jadi GoTo ini sendiri sedang berada di area demand levelnya. Jadi perhatikan aja demand levelnya itu sebenarnya ada di level harga 194 sampai 181 nih. Jadi kalau seandainya dia memasuki area-area ini ya teman-teman boleh coba mengakumulasi saham GoTo ini karena areanya masih sangat menarik. Tapi kalau seandainya harga break di bawah 181 ya teman-teman wajib cut loss dulu. Kenapa? Karena kita nggak tahu dasar GoTo ini sampai mana kalau seandainya harga break di bawah 181 gitu. Jadi teman-teman harus punya plan ketika ingin entry di saham GoTo ini. Kalau secara area, saham ini menarik gitu. Yang penting teman-teman harus perhatikan resikonya dan perhatikan area cut loss-nya, batasannya. Jangan nanti teman-teman entry tapi nggak tahu area batasannya, itu yang berbahaya gitu, oke? Jadi bagi teman-teman yang ingin follow the trend, perhatikan dulu structure market atau price action-nya seperti apa beberapa hari ke depan. Bagi teman-teman yang suka fishing bottom atau uh, buy on weakness, teman-teman boleh manfaatkan momentumnya di area-area yang telah kita tandakan gitu, oke? Itu untuk GoTo. Selanjutnya saham Citra. Citra ini sebenarnya harganya masih menarik, teman-teman. Nah, Citra ini sebenarnya masih menarik. Jadi kita mempunyai forecast kemarin dia telah break dengan candle yang ini, teman-teman perhatikan dengan candle yang Maribozu ini. Namun dia false break, dia turun ke bawah, kembali memasuki area demand levelnya. Jadi sebenarnya di area ini masih menarik bagi teman-teman yang ingin coba entry di saham Wika ini. Jadi kita perhatikan di sini selagi harga di atas 905 ini ya teman-teman masih bisa coba koleksi saham Wika ini. Namun harus diingat ketika harga terus turun di bawah 905 apapun ceritanya teman-teman wajib cut loss dulu. Kenapa? Karena dia tandanya membuat new low baru. Ketika suatu saham pergerakannya selalu membuat titik terendah yang terbaru, ya lebih baik teman-teman cut loss dulu karena itu sangat berbahaya gitu. Jadi lebih baik kita melakukan namanya pembatasan resiko atau jangan entry bagi teman-teman yang belum punya barang gitu. Nah, kita coba adjustment-nya. Kita buat adjustment-nya karena kalau kita tarik channel trend line-nya tadi berarti channel trend line-nya sudah broke atau rusak dan kita nggak bisa temukan lagi dari area seperti ini. Jadi kita tunggu dia membentuk swing yang lebih baik. Tapi bagi teman-teman yang ingin bicara secara uh, buy on weakness atau beli di bottoming, ya ini merupakan area yang menarik untuk teman-teman pertimbangkan gitu. Jadi bagi teman-teman yang suka fishing bottom, ya area ini merupakan area yang menarik untuk teman-teman cermati. Dan harus diperhatikan juga kalau seandainya harga benar-benar breakdown close di bawah 905, ya teman-teman wajib cut loss dulu gitu. Karena salah satunya saham-saham properti ini masih menarik. Contoh juga ada SMRA ya. SMRA ini juga masih menarik kalau teman-teman perhatikan di sini. Dia telah break area channel trend line-nya dan dia mampu bertahan di area demand levelnya nih. Jadi besar kemungkinan dia ada tendensi untuk up gitu. Jadi biasanya sih properti itu bergeraknya bersamaan. Kalau seandainya SMRA naik, kemungkinan besar cepat atau lambat CTRA juga akan rally, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang punya CTRA atau yang ingin entry di CTRA, boleh-boleh aja, apalagi juga risk-nya sangat terukur ya, sangat terukur. Di sini kalau kita letak seperti ini, teman-teman letak stop loss-nya di kita katakan di 900 close, ya stop loss-nya sendiri cuma 3% kurang lebih. Dan TP-nya setidaknya teman-teman bisa letak di, kita lihat dulu untuk TP1. TP1-nya bisa di sini. Ini merupakan area supply levelnya, teman-teman boleh perhatikan di 1000. Dan TP2-nya teman-teman bisa swingkan langsung setidaknya di area-area 1100. Nah, ini area titik tertingginya gitu. Itu merupakan area supply level yang kalau seandainya CTRA ini bisa break di atas 1000 gitu. Oke, jadi sebenarnya CTRA sih masih menarik karena secara rasio risk-nya itu sangat rendah, ya teman-teman boleh pertimbangkan. Selanjutnya kita lihat ada saham BRPT. BRPT sebenarnya kita sudah pernah rekomendasi di grup WhatsApp ya. Jadi di grup WhatsApp kita di Mira Asset kita pernah rekomendasi di area demand levelnya. Teman-teman boleh perhatikan di sini.
Kita buat dari daily time frame-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah pernah rekomendasi dan sekarang barulah saham ini mulai rally, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang sudah punya barang, still hold aja, kemungkinan besar dia akan kejar 900 untuk area TP-nya. Dan bagi teman-teman yang belum punya barang sih memang secara base entry-nya ini merupakan bukan area yang base entry lagi, karena secara risk udah terlalu jauh dari area bottoming-nya. Kalau seandainya teman-teman ingin coba spekulasi, saya sih melihat momentumnya belum ada ya. Bagi teman-teman yang ingin spekulasi, kembali bicara di risk aja gitu, bukan bicara lagi risk to reward ratio. Sorry, bukan bicara lagi yang namanya eee, area. Ini bukan bicara area base entry lagi, tapi bicara bagaimana caranya teman-teman bermain risk to reward ratio-nya. Kita katakan harga 845 nih. Nah, teman-teman ingin manfaatkan momentumnya nih, yang dimana kemungkinan besar probabilitasnya dia akan up tendensinya. Nah, teman-teman bisa buat stop loss-nya seperti ini aja. Kita buat seperti ini. Nah, jadi stop loss-nya cukup 83, di bawah 835. Jadi teman-teman tuh harus punya komitmen, misalnya ingin manfaatkan momentum BRPT besok. Misalnya harga break dan close di bawah 835, wajib cut loss. Nah, itu menggunakan metode risk to reward ratio namanya, teman-teman. Karena ini bukan area base entry lagi. Kalau teman-teman ingin coba kejar saham BRPT ini, karena base entry kita telah rekomendasi di area demand levelnya gitu. Jadi bagi teman-teman yang sudah punya barang, ya hold aja. Setidaknya dia akan kejar area 900. Itu area TP yang bisa teman-teman perhatikan gitu, oke? Selanjutnya kita lihat saham MTEK. MTEK ini sebenarnya masih sangat menarik untuk teman-teman perhatikan ya. Tadi pagi juga saya sudah rekomendasi di grup WhatsApp karena saham ini memang masih layak untuk diperhatikan. Memang ada sebuah pola yang menarik untuk teman-teman cermati. Di sini dia satu break channel trendline-nya. Kalau kita tarik seperti ini sebentar ya. Nah, kalau kita tarik seperti ini dia break channel trendline-nya dan anggaplah kita nggak gunakan metode channel trendline. Ada juga seperti pola inverted high and shoulders, di sini left shoulder, di sini kemungkinan besar dia akan buat right shoulder dan dia akan up gitu. Jadi sebenarnya saham ini masih menarik untuk teman-teman perhatikan. Bagi teman-teman yang entry, teman-teman bisa hold aja sahamnya karena saham ini masih menarik untuk diswingkan jangka medium gitu. Kita lihat dulu untuk tadi channel trendline-nya seperti apa. Oke, sebentar ya. Nah, ini adalah channel trendline-nya, teman-teman perhatikan. Tadi kita buat stop loss-nya cukup di bawah candle ini aja, teman-teman. Kalau seandainya besok dia nge-swing ke bawah, ya teman-teman masih bisa manfaatkan momentumnya karena saham ini masih benar-benar cukup menarik, teman-teman perhatikan nih. Jadi bagi teman-teman yang punya barang MTEK, teman-teman boleh perhatikan area stop loss-nya sendiri sih untuk jangka pendek memang di bawah candle Maribozu ini. Namun untuk swing jangka panjang boleh perhatikan areanya itu di bottoming-nya ini. Karena ada sebuah potensi dia up, kemungkinan besar seperti itu. Tapi ya seperti yang kita katakan bahwasanya untuk confirm-nya memang dia wajib break di atas 1690, tapi sih kalau kita lihat secara akumulasinya saham ini masih benar-benar layak untuk teman-teman perhatikan gitu, oke? Ini untuk MTEK ya, jadi overall sih masih menarik untuk teman-teman perhatikan. Selanjutnya kita lihat ada saham Inco. Untuk Inco sendiri kita lihat di sini kita mempunyai forecasting, kemungkinan besar dia akan rally ya, teman-teman perhatikan kita sudah pernah forecasting gambarnya. Saya hapus dulu gambarnya supaya lebih fresh. Kita coba analisakan ulang untuk saham Inco ini. Jadi ini merupakan saham yang berada di sektor energi, salah satunya di bidang nikel ya, teman-teman boleh perhatikan. Namun di sini kita lihat gerakannya dia masih landai, teman-teman perhatikan dia masih belum ada tekanan demand yang kuat. Secara majority sih sebenarnya untuk confirm-nya dia break untuk rally, dia memang ada suatu core penting secara majority-nya, teman-teman. Ada core penting secara majority-nya. Jadi di sini kalau kita perhatikan dia seperti terkesan eh, bergerak ke atas, namun belum mempunyai tekanan yang cukup kuat, teman-teman. Di sini kalau kita perhatikan, dia seperti membuat suatu pola ya, pola seperti ascending triangle yang dimana kalau kita ambil momentumnya di sini, kalau kita ambil momentumnya di sini dan teman-teman perhatikan aja untuk follow the trend-nya memang dia harus break 7150 itu secara majority. Namun kalau kita perhatikan secara secondary, kita wajib turunkan time frame-nya terlebih dahulu. Kita lihat secara area-area. Sebentar ya.
Nah, ini teman-teman boleh perhatikan ya secara area, ini merupakan area yang sering terjadi suatu gerakan, teman-teman boleh perhatikan. Kalau seandainya teman-teman ingin entry, boleh perhatikan areanya ini, teman-teman. Tapi area ini sebenarnya sih udah beberapa kali di-retest ya. Jadi cukup rentan dia break dan ditambah juga candlestick yang terjadi di sini tekanan demand-nya itu nggak terlalu kuat, teman-teman. Teman-teman harus perhatikan aja secara risk to reward ratio-nya paling penting. Kalau seandainya teman-teman ingin entry, saya sarankan sih tunggu dia masuk di setidaknya 6.500. Itu jauh lebih worth it untuk teman-teman perhatikan gitu. Kalau kita coba tarik channel trendline-nya dari sini, kita lihat dulu. Which Nah, untuk Inco sendiri teman-teman perhatikan aja bagi teman-teman yang ingin entry sih saya lihat lebih baik tunggu dia masuk 6.500 teman-teman. Ditambah juga demand-nya di sini belum terlalu kuat gitu. Bagi teman-teman yang ingin Inco, watchlist aja, masukkan dalam watchlist dan boleh diperhatikan untuk areanya. Kalau saya pribadi sih untuk momentumnya belum dapat. Kalau Antam kita lihat bagaimana. Untuk Inco sih belum dapat secara momentum. Nah, kalau untuk Antam sendiri, kalau kita lihat di sini, ini justru lebih menarik, teman-teman. Dia seperti membentuk suatu pola ya. Dia seperti membentuk pola double bottom. Coba kita lihat time frame yang lebih kecil. Nah, di sini bottom 1, bottom 2 ini naik line-nya kalau teman-teman perhatikan. Kita buat seperti ini dulu. Nah, kurang lebih hampir seperti inilah kita buat. Nah, ini naik line-nya. Ini bottom 1. Sorry. Nah, ini bottom 1, teman-teman boleh perhatikan. Ini bottom 1, ini bottom 2-nya, teman-teman. Jadi pola Antam ini jauh lebih menarik untuk teman-teman cermati sebenarnya. Nah, ini bottom 1, ini bottom 2, ini neckline-nya. Kurang lebih ini neckline-nya. Jadi teman-teman kalau ingin entry sih, eh, Antam jauh lebih menarik daripada Inco. Stop loss-nya juga cukup menarik, teman-teman boleh perhatikan cukup di bawah ini aja, di bawah 1765 dan polanya seperti ini. Nah, stop loss sendiri hanya 4,3% dan TP1-nya teman-teman boleh letak di 1975. Jadi itu TP1-nya 1975, high-nya di sini. Ntar kita buat seperti ini. Nah, ini TP1, TP2 teman-teman boleh letak di area nih, ini ada gap. Ini secara short term ya teman-teman karena ini kita gunakan time frame H1-nya gitu. Kalau untuk daily kita lihat di sini dia masih seperti berada trend bearish tapi kalau kita perhatikan ada potensi dia coba upside teman-teman. Ada potensi dia coba upside. Jadi bagi teman-teman yang ingin tertarik di saham-saham yang bergerak di bidang nikel sih salah satunya saham Antam ini cukup menarik teman-teman perhatikan karena ada potensi dia coba upside. Nah, teman-teman boleh perhatikan nih bottom 1, bottom 2 ini neckline dan kemungkinan dia akan coba reverse gitu. Daripada Inco sih memang masih menarik secara tren di sini, tapi di sini momentumnya belum terlalu kuat, teman-teman. Dia momentumnya belum terlalu kuat. Jadi sekarang teman-teman lebih menarik untuk entry di Inco atau di Antam sih. Kembali ke teman-teman. Yang penting kalau untuk Inco perhatikan aja kalau dia break di bawah channel trend lainnya ini ya wajib cut loss dulu sahamnya, baru teman-teman boleh entry di area-area bottoming-nya gitu. Oke. Itu untuk Inco dan Antam ya. Selanjutnya kita lihat Sametco. Untuk Medco di sini teman-teman boleh perhatikan dia membentuk suatu pola ascending triangle, dia break dan dia sudah jalan dan bagi teman-teman yang sudah punya barang di bawah ya hold aja sahamnya. Bagi teman-teman yang belum punya barang, saya sarankan lebih baik stay away aja atau wait and see aja karena sahamnya juga sudah rally. Jadi jangan coba mengejar sebuah kendaraan yang sudah berlari cukup kencang, itu sangat berbahaya. Seperti teman-teman mengejar suatu kereta yang sudah jalan, itu sangat berbahaya. Lebih baik kita menangkap sebuah pisau jatuh daripada teman-teman mengejar sebuah kereta api yang sudah jalan, itu yang sangat berisiko. Ya, boleh-boleh aja kalau seandainya teman-teman ingin coba kejar, misalnya masih memanfaatkan momentum Medco ini, ya boleh-boleh aja. Yang paling penting
berarti teman-teman sudah bermain dengan risk to reward ratio. Misalnya besok teman-teman ingin coba manfaatkan gejolak di saham Medco, oke? Nah, teman-teman harus konsisten. Misalnya rupanya besok harga turun dan close 3%, ya wajib cut loss dulu. Kenapa? Ya kita harus berani melakukan pembatasan risiko dulu untuk aset kita daripada rupanya harganya bisa turun ke bawah. Kalau saya pribadi lebih baik teman-teman boleh tunggu dia di sini, dia break di area ini. Tapi sih ini ada sebuah gap yang belum tentu dia tutup. Teman-teman boleh perhatikan juga yang di mana belum tentu dia tutup area ini. Tapi kalau seandainya dia koreksi, ini merupakan area yang menarik untuk teman-teman cermati. Nah, area ini. Ini untuk Medco gitu. Jadi bagi teman-teman yang bertanya base entry-nya di mana sih? Ya di sini. Jauh ya memang jauh karena kita bicara base entry bukan bicara momentum. Kalau bicara momentum ya teman-teman boleh entry aja besok gitu. Manfaatkan momentumnya tapi ya harus punya profil resiko. Kalau seandainya harga turun 3% kita katakan atau 2% ya wajib berani cut loss. Jangan sampai teman-teman nggak berani cut loss. Itu yang sangat beresiko. Kalau seandainya ingin coba cicil, misal beli di sini ketika dikoreksi masuk sini beli lagi, ya sah-sah aja. Kembali ke teman-teman metodenya mau menggunakan yang seperti apa gitu. Oke, jadi bagi untuk teman-teman yang ingin beli Medco, bermainlah dengan risk to reward ratio-nya. Karena kalau bicara base price lagi untuk entry, ini bukan merupakan area yang base entry kita lagi. Justru kita pernah rekomendasi di area 800-an. Dan bagi teman-teman yang punya barangnya dan hold, pasti harganya sudah lumayan profitnya gitu. Oke, itu untuk Medco. Selanjutnya ada Sam Amar. Sam Amar ini masih menarik, teman-teman. Dan jujur saya juga punya barangnya. Kenapa? Saya hapus gambarnya ya. Saya ulangi gambarnya. Di sini yang menariknya, teman-teman. Di sini dia volumenya sudah mulai konsisten. Teman-teman boleh perhatikan di sini volumenya konsisten yang dimana satu dia break di sini. Teman-teman boleh perhatikan yang dimana breaknya itu juga eh, terbentuk dari sebuah base. Teman-teman boleh perhatikan di sini, dia di break di dalam bentuk base, teman-teman perhatikan, namun harganya belum rally nih. Nah, kalau seandainya teman-teman ingin entry, saham ini masih menarik untuk teman-teman cermati. Kenapa? Karena stop loss-nya sendiri cukup di bawah 300 aja, teman-teman. Gini. Nah, kita katakan di 298 nih. Jadi stop loss-nya sebesar 4,5%. Dan TP-nya kita katakan ya, kita ambil 1/2 aja dulu. Nah, 1/2-nya setidaknya di 340. Jadi ini 1/2. Kalau seandainya teman-teman ingin medium, kita lihat dulu ya mediumnya. Ini ada supply level, teman-teman. Nah, tidaknya di 370, itu mediumnya. Jadi masih menarik saham Amar nih bagi teman-teman yang ingin coba entry ya, karena secara price action saham ini dia break area resistance dan juga di sini base demand level dia telah break. Dia beberapa hari mampu bertahan di atas demand levelnya dan itu merupakan suatu hal yang menarik untuk kita cermati gitu, oke? Itu untuk Amar bagi teman-teman yang ingin coba perhatikan. Dan saham terakhir yang ingin saya coba review ada saham SMGR. Saham ini menarik teman-teman karena biasanya secara time window dressing, saham ini salah satu saham yang selalu naik dalam 10 tahun terakhir gitu. Tapi saya nggak perhatikan di tahun 2021 kemarin, tapi 10 tahun terakhir saham ini selalu rally ketika di window dressing. Dan sekarang kita lihat saham ini sudah benar-benar berada dalam transisi dari tren bearish ke tren bullishnya. Jadi saham ini masih ada saham ini masih ada nafas untuk terus rally. Jadi saham-saham seperti inilah yang sebenarnya teman-teman boleh pegang dalam jangka medium karena saham ini sudah ada potensi untuk up dan kalau kita perhatikan di sini kalau seandainya kita lihat secara minor trend lainnya, bicara secara minor trendnya, ini teman-teman bisa entry sebenarnya. Nah, kita lihat seperti ini dan teman-teman bisa buat stop loss-nya seperti ini. Nah, stop loss-nya sendiri cukup di bawah 7425 hanya sebesar 4% dan itu cukup menarik teman-teman boleh perhatikan untuk ikut follow the trend-nya nih. Kita lihat dulu, ini saya hapus supaya kita lihat secara majority-nya. Nah, secara majority-nya teman-teman boleh perhatikan dia sudah mulai landing ke atas ya. Kita lihat dari low terjauhnya di sini. Nah, kalau kita tarik seperti ini, ada potensi dia coba terus up, teman-teman. Setidaknya kita lihat dulu. Kita lihat dulu kemana kemungkinan besar dia akan kejar. Ini untuk secara minornya kita perhatikan dan kita temukan setidaknya dia akan kejar 8.500 nih. Jadi bagi teman-teman yang ingin coba entry di saham
SMGR dan manfaatkan untuk membantu window dressing, saham ini masih menarik untuk kita cermati nih. Nah, jadi kita gunakan metodenya seperti ini. Ini kita coba ukur risk-nya juga sangat menarik, hanya sebesar 4%, dan TP-nya juga minimal di TP1 di 8.500 sebesar 10%. Jadi risk to reward ratio-nya juga masih menarik untuk teman-teman cermati gitu. Ini untuk SMGR ya. Jadi TP1 sih saya rasa kemungkinan besar dia akan kejar dalam waktu dekat, dan saya rasa juga kemungkinan besar dia akan bisa kejar area 9 ribuan sih. Namun untuk update-nya kita akan lihat di beberapa minggu ke depannya gitu, teman-teman. Oke, mungkin ini aja saham-saham yang kita bahas di video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan bisa menjadi suatu insight bagi teman-teman semua. Dan kembali juga kita ingatkan kepada teman-teman yang ingin bergabung bersama kita trading bareng, belajar bareng dan sharing bareng bersama Mira Asset Sekuritas. Teman-teman boleh klik link yang akan kita sertakan di deskripsi. Nanti teman-teman akan langsung berkomunikasi dengan saya dan saya akan pandu bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas. Oke, sampai di sini aja videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.